Sekarang kamu boleh lihat apa yang aku tulis. Aku juga mau lihat apa yang kamu tulis. Oke, kamu duluan aja lihat punya. Aku mau nanya sama kamu. Apa artinya BS? BS itu jelas B-nya Baskara, S-nya? Safa. Kenapa aku nulis B dan S? Karena dari tulisan itu aku punya banyak sekali harapan untuk kalian berdua. Terutama tentang hubungan kita. Terus kenapa aku tulis Safa juga? Karena di situ ada harapan aku juga sama Safa. Aku pengen Safa tumbuh menjadi anak yang baik, yang soleha, dan juga bertanggung jawab nantinya. Ya. Kamu? Tulis N dan S? N-nya nuansa ya? Nanda. Oh, Nanda siapa Mas? Aku udah GL nih. N-nya nuansa kan? Hanya kamu, Nuna. Dan S-nya Safa. Dua orang yang paling aku cintai, yang paling aku sayangi. Aku ukir di sini. Yang aku berharap suatu saat nanti, kelak kamu dan Safa yang akan dampingin aku. Kita tumbuh, kita menjadi keluarga kecil. Dan aku ngajak kamu ke sini. Aku pengen ngasih tahu kamu. Kenapa kita tulis inisial nama orang yang paling kita sayang. Kamu nulis aku dan Safa. Aku nulis kamu dan Safa. Ibarat pohon ini adalah cinta. Aku mau cintaku ke kamu, cintaku ke Safa itu akan selalu bertumbuh. Yang artinya selalu berkembang cintanya. Dengan pohon ini tumbuh ke atas, serta banyak sekali daun-daunnya. Itu adalah simbol harapanku. Aku punya banyak banget harapan. Bersama kamu dan Safa. Untuk menjadi satu keluarga yang utuh. Menggapai masa depan bersama. Safa? Safa lagi sibuk apa sih sayang? Dari tadi memperhatiin kayaknya sibuk banget. Safa lagi tulis Oma.
tulis apa sih? Oh, hati-hati, nak. Ini buat Oma dari Safa. Safa. Makasih banyak ya sayang. Ya Allah, baik banget sih cucu Oma. Makasih ya, nak. Ya, Oma. Sekarang Oma makan buah ya, biar Oma cepat sembuh. Safa mau ambil buah dulu ya buat Oma. Iya, sayang. Makasih ya. Pelan-pelan, sayang. Ya Allah. Kehamilan aku kali ini betul-betul membuat aku stres. Aku seperti benar-benar kehilangan arah, nggak tahu harus bagaimana. Aku nggak tahu apakah aku bisa melahirkan bayi ini ke dunia dengan selamat atau tidak. Apakah kalaupun anak ini lahir, dia tidak cacat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan aku juga tidak tahu apakah aku nanti masih hidup setelah bayi ini lahir atau aku meninggal saat melahirkan. Aku sudah melakukan semuanya untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan aku. Sekarang aku hanya bisa menunggu. Menunggu apapun yang Allah tuliskan buat aku dan bayi ini. Oma. Oma, Safa bagi dua ya rambutannya. Iya sayang, boleh. Dan Vera tolong bukain rambutannya. Boleh, sini Tante Vera bukain ya. Ini Oma makan ya. Oke, Oma. Ya, Oma. Wah, ini manis nih kayaknya nih. Nih, Manis banget. Pasti ini belinya di warung babi terdepan itu ya? Ya, Oma. Tadi siapa yang beli? Mama. Vika, lepasin. Vika! Mas Andrew malu-malu. Makasih ya Mas, udah naktir Vika sering-sering loh kayak gini. Ya walaupun di restoran biasa, selagi sama Mas Andrew rasanya jadi enak. Mas Andrew beneran mau masukin Vika kerja sama Pak Wibo lagi? Ya iyalah Vika, emangnya kenapa? Vika males Mas, cari tempat lain aja ya. Nggak bisa Vika. Pokoknya kamu harus tetap kerja di sana. Saya butuh tenaga kamu di sana, ya? Saya kerja di sana tuh terpaksa loh karena Mas Andrew yang minta. Saya tuh males Mas, Bu Meta dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit ngomel-ngomel. Masa cuma masalah nguping aja saya sampai dipecat. Terus sekarang juga udah ada Mbak Vera, sok ngebos, padahal sama-sama asisten. Laganya udah kayak yang punya rumah. Vika, emangnya sebelum terakhir kamu dipecat itu, kamu sempet denger info apa? Kan udah saya jelasin Mas, jadi Bu Meta sama Bu Nuna itu lagi ngebahas uang yang dikasih sama Mas Dipta untuk Non Safa dan juga Bu Nuna. Terus Bu Meta tuh kayak kasih saran untuk ditabung buat masa depannya Bu Nuna dan juga Non Safa. Vika nggak tahu sih persisnya berapa, tapi kayaknya tuh besar banget. Dulu sebelum mereka datang tuh ya Mas, kerja di sana tuh enak banget. Tapi semenjak ada Bu Meta, Mbak Vera, jadi nggak asik. Kamu meluk aku erat banget. Iya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Sama. Aku juga nggak mau.
Aku nggak mau kehilangan kamu. Dan aku nggak akan pernah menghilang dari kamu. Aku janji ya, Bas. Kamu harus selalu ada di samping aku dan juga Safa. Jangan pernah tinggalin aku dan juga Safa. Insya Allah. Aku janji. Aku nggak bakalan pergi. Aku nggak bakalan kemana-mana. Aku cuma buat untuk kamu, untuk Safa. Karena di dalam hati aku sama di pikiran aku cuma ada aku sama Safa. Dan lo cari tahu dan selidikin terus. Apa aja yang udah dia ambil mempengkhianati itu. Di saat dia gue suruh ke tempatnya hantu. Karena gue curiga ada sesuatu yang dia ambil dan dia simpan. Dan dia gak ngasih tahu ke gue apa. Bisa jadi emang begitu sih. Nanti deh, gue akan cari tahu info soal ini. Tapi jelas itu bukan hal yang gampang kan. Karena bisa aja flash disk atau bukti apapun yang dia dapat udah dia kasihin ke markas. Lo bener. Berarti barang-barang bukti itu sekarang ada di markas mereka. Semakin susah untuk kita mendapatkannya. Tunggu gak? Atau bisa jadi bukti itu sebenarnya ada di Baron. Kenapa begitu? Ya karena bisa aja hantu memberikannya ke Baron sebelum dia mati. Dan Baron merahasiakan itu dari kita. Atau ya mungkin aja Baron itu belum sadar kalau salah satu barang dari hantu itu menyimpan rahasia besar tentang si pengkhianat itu. Gue makin penasaran. Apa sebenarnya rahasia yang dipegang hantu? Alhamdulillah. Ya udah. Kalau gitu, aku sekarang langsung pamit pulang. Beneran loh, langsung pulang. Iya, aku beneran. Nanti Kamu langsung kabarin aku sampai di kosan, jangan lupa telepon dan video call ya. Ih, Bas, kok tahu kamu ngomong kayak gitu? Aku udah feeling kamu pasti ngomong kayak gitu. Iya, tapi yang kamu ngomongin itu tadi bener, aku mau ngomong itu. Akuin ya. Iya adalah. Oke, I love you. Takut papa masih bangun, udah jangan I love you. Love you. Mas, papa takutnya masih bangun, belum tidur. Ya nggak apa-apa, biarin aja, biar semua orang tahu kalau aku cinta sama kamu. I love you tuh. Udah. Gitu dong. Ya udah kalau gitu sekarang aku pamit ya. Hati ya. Makasih. Ciluk. Mas apa? Hah? Om Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.